Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat sehingga kita bisa salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Jujur Pangkal Surga, Dusta Pangkal Neraka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktama indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah dengan perbuatan dosa, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis: jujur berarti berkata yang benar, yang sesuai antara lain lisan dan apa yang ada dalam hati. Jujur juga secara bahasa dapat berarti perkataan yang sesuai dengan realita dan hakikat sebenarnya. Kebalikan jujur itu adalah disebut dusta. Di antara tanda kejujuran adalah tenangnya hati. Sebaliknya, di antara tanda kedustaan adalah kebimbangan hati. Dari Al Hasan bin Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2518. Orang yang mempunyai sikap jujur akan memperoleh kebaikan dan derajat yang tinggi serta kemuliaan di hadapan orang banyak. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlaku jujur sesuai dengan hadis di atas. Sebaliknya, dusta adalah pangkal kedurhakaan dan kehinaan. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya di neraka." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kata As-Siddiq atau jujur bisa digunakan untuk beberapa makna. Di antara lain, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat dan keinginan, jujur dalam tekad dan memenuhinya, jujur dalam amal perbuatan, lahir atau batin. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." Quran Surah Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sungguh yang mengada-ngada atau kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pendusta." Quran Surah An-Nahl surat yang ke-16 ayat 105. Dan Allah juga berfirman,
yang artinya sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada perdustaan dan orang yang sangat ingkar. Quran surah Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 3. Mudah-mudahan yang mendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.